Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang keutamaan sabar di tengah wabah. Barang siapa menahan amarah untuk menentang syahwatnya, ia termasuk orang bersabar. Wabah virus corona menguji semua kapasitas kita sebagai manusia. COVID-19 menyebar amat cepat. Sudah ratusan ribu orang terinfeksi di seluruh dunia. Puluhan ribu nyawa tewas akibat virus mematikan itu. Corona juga membuat banyak pengusaha gulung tikar. Para pekerja pun terpaksa harus dirumahkan. Ojek online juga sepi orderan karena kebijakan bekerja di rumah, belajar di rumah. Corona membuat kita harus mengganti Jumatan dengan sholat zuhur di rumah. Corona pun membuat mereka tidak bisa menjalankan ibadah umroh. Tanah suci ditutup, 2 tempat haram, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diisolasi. Musibah yang benar-benar harus kita hadapi saat ini. Masalah terbesar yang kita hadapi adalah ketidakpastian. Meski kita yakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menciptakan penyakit sekaligus dengan obatnya. Kesabaran menjadi senjata orang beriman dalam menghadapi ujian seperti sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka yang bersabar dengan begitu banyak derajat dan kebaikan. Mereka pun dijanjikan imbalan yang begitu besar. Dan sungguh kami akan benar-benar memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 96. Tidak ada upaya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan pahalanya ditentukan dan dihitung kecuali sabar. Allah menjanjikan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Sabar adalah sebuah ungkapan mengenai teguhnya motivasi agama dalam menghadapi motivasi hawa nafsu. Faktor agama ini merupakan segala yang mengantar manusia pada petunjuk. Faktor tersebut yakni makrifat kepada Allah dan Rasul-Nya. Pun makrifat mengenai berbagai kemaslahatan yang berhubungan dengan akibat-akibat perbuatan. Itulah sifat pembeda manusia dengan binatang dalam memutus syahwat. Sementara itu, motivasi hawa nafsu merupakan pelampiasan syahwat sesuai dengan tuntunannya. Maka dari itu, barang siapa menahan amarahnya untuk terus menentang syahwatnya, ia termasuk dalam golongan orang-orang sabar. Jika seseorang kalah dan lemah hingga dikuasai oleh syahwat serta tidak bersabar untuk menolaknya, dia termasuk golongan pengikut setan. Setiap hamba perlu bersabar pada segala hal yang menimpanya, baik sesuai dengan keinginan maupun tidak. Karena dia mendapat sesuatu seperti kesehatan, keselamatan, harta, kedudukan, keluarga, hingga pengikut. Dia harus bersabar. Jika dia tidak menahan diri untuk tidak melepas liar hawa nafsunya dan tenggelam pada maksiat, tidak heran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya terhadap berbagai ujian tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan janganlah pula anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Berikutnya, kita mendapatkan sesuatu tidak selaras dengan hawa nafsu. Ada kalanya sesuatu itu berhubungan dengan ikhtiar hamba seperti ketaatan dan kemaksiatan. Berikutnya, tidak berhubungan dengan ikhtiar tersebut seperti musibah yang kita hadapi sekarang. Menurut Imam Al-Ghazali, kesabaran itu memiliki kedudukan yang paling tinggi. Derajat kesabaran dalam musibah hanya dapat diperoleh dengan meninggalkan kesedihan yang amat dalam. Ada kalanya mereka menangis dengan raungan hingga menyalahkan takdir atas musibah yang dialaminya. Kesabaran membuat kita menjauhi perbuatan itu. Sikap
ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala, serta meyakini itu adalah titipan yang diambil kembali pemiliknya, merupakan sikap terbaik sebagai hamba. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.